Selamat siang semuanya. Iya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang operon TRP. Sebelum itu, ada baiknya kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Manuel Siregar dan teman saya. Nama saya Silvania Elizabeth Nenggolan. Nama saya Brian Sigiting. Saya Putu Askia Safrina. Saya Krisdayanti Viola Emilina Ambarita. Saya Farasona Ayuni. Saya Dinda Burmane. Saya Devilana Kapunan. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung ke materi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang pertama itu ada komponen operon TRP. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang operon TRP itu sendiri, di mana itu merupakan sistem pengaturan gen pada bakteri, yaitu untuk mengontrol sintesis asam amino triptofan, di mana itu adalah produk akhir dari proses ini. Operon ini berfungsi untuk mematikan ketika produk akhir itu sudah ada. Jadi kayak operon TRP ini itu dapat dimatikan ketika suatu produk akhirnya itu sudah terpenuhi. Nah, lanjut ke gen pertama yang berperan dalam sistem ini itu adalah gen regulator yang tidak berada di dalam operon TRP, tetapi berada di tempat lain, kromosom. Fungsinya itu untuk mengkode protein represor TRP dan menghasilkan represor itu untuk mengontrol operon TRP itu sendiri. Nah, di sini ada protein represor, di mana di sini berfungsi sebagai scalar off pada operon TRP, yaitu sistem yang mengatur produksi enzim untuk sintesis asam amino triptofan tadi, di mana ketika kondisi ini tidak sesuai, protein ini akan menghasilkan proses transkripsi itu sehingga gen itu tidak bisa diekspresikan. Nah, ciri-cirinya pastinya kita tahu kalau TRP itu posisi awalnya itu dia aktif, sehingga protein represor inilah yang juga berfungsi untuk menonaktifkan proses ini. Next. Di sini juga ada promotor dan juga operator. Di dalam operon itu terdapat bagian promotor sebagai awal dari proses pembentukan transkripsi, di mana dia promotor itu tempat di mana enzim RNA polimerase itu menempel. Lalu juga terdapat operator yang sebagai pengunci atau pengontrol dari promotor tersebut. Di sini maksudnya dia sebagai promotor dan operator bekerja seperti satu sistem pintu, di mana promotor itu adalah pintu masuk dan bagi enzim itu, sedangkan operator itu sebagai kunci atau pengontrol dari untuk mengunci promotor itu sendiri. Next. Lanjut, ada ladder sequence atau TRPL, di mana ini adalah bagian regulasi tambahan saja yang memiliki fungsi untuk mengontrol apakah transkripsi itu akan dilanjutkan atau dihentikan lebih awal, dan juga memiliki kodon untuk triptofan tadi dan membantu sel untuk mendeteksi kesediaan triptofan tersebut. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada gen struktural, di mana gen struktural ini merupakan gen yang berisi informasi genetik untuk menghasilkan protein ataupun enzim yang akan diperlukan dalam proses biosintesis triptofan. Nah, pada operon TRP ini terdapat 5 gen struktural yang tersusun secara berurutan, yaitu TRPE, TRPD, TRPC, TRPB, dan TRPA. Nah, yang dimana dari masing-masing gen itu memiliki fungsinya masing-masing. Jadi yang pertama itu ada di gen TRPE, yang dimana gen TRPE ini akan mengkode enzim yang namanya antranilate sintase, yang dimana dia akan bekerja pada tahap awal biosintesis triptofan. Yang kedua ada gen TRPD, yang dimana ini akan mengkode enzim atrinilat fosforibosil transferase, di mana dia akan melanjutkan reaksi pada jalur sintesis triptofan yang diawali dari
tahap si GTRPE tadi. Selanjutnya ada GTRPC yang dimana ini dia akan mengkode enzim PRA isomerase atau indol 3 gliserol fosfat sintase, dan dimana dia akan mengkatalisis reaksi lanjutan dalam pembentukan triptofan. Lalu ada GTRPB, ini dia akan mengkode subunit beta dari triptofan sintase, dan dia akan berperan sebagai tahap akhir dari biosintesis triptofan. Selanjutnya ada GTRPA, di mana dia akan mengkode subunit alfa dari triptofan sintase, dan ini dia akan mengkode subunit yang terakhir dalam jalur biosintesis triptofan. Oke, selanjutnya akan menjelaskan. Selanjutnya ada penambahan jarak TMP saat kadar triptofan meningkat. Yang pertama itu ada kondisi represornya. Pada operon ini terdapat gen regulator atau TRPF yang menghasilkan protein reseptor. Namun protein reseptor ini yang baru terbentuk berada dalam keadaan tidak aktif. Hal ini terjadi karena jumlah triptofan di dalam sel sangat sedikit. Padahal protein reseptor memerlukan triptofan sebagai korepresor agar dapat menjadi aktif. Karena tidak ada bahannya sedikit triptofan yang tersedia, protein represor tidak dapat berubah menjadi bioaktif. Akibatnya represor tetap tidak aktif dan tidak mampu menghambat transkripsi. Next slide. Yang kedua, interaksi represor dengan operator. Operator adalah bagian DNA yang berfungsi sebagai tempat menempelnya protein represor. Ketika kadar triptofan rendah, protein represor yang tidak aktif tidak dapat menempel pada operator. Karena operator yang tidak ditempati oleh represor, jalur DNA menjadi terbuka sehingga RNA polimerase tidak bergerak melewati operator dan melanjutkan proses transkripsi. Dengan demikian, gen-gen struktural operon TRP dapat ditranskripsi menjadi mRNA. Next slide akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada aktivasi RNA polimerase. Nah, RNA polimerase ini dia memiliki fungsi untuk menyalin DNA menjadi mRNA dan dikendalikan oleh dua mekanisme negatif. Yang pertama ada represi, dan yang kedua ada atenuasi. Nah, represi itu diaktifkan ketika kadar triptofan itu tinggi dan represor itu aktif menempel pada operator sehingga RNA polimerase tidak dapat memulai transkripsi. Lalu yang kedua atenuasi, yaitu terjadi ketika RNA polimerase dapat memulai transkripsi tetapi dihentikan lebih awal dari struktur terminator, yaitu G34 untuk mencapai gen struktural. Oke, lanjut ke proses transkripsi gen struktural operan TRP. Yang pertama ada triptofan rendah. Kalau triptofannya rendah, represor itu tidak aktif dan anti terminator. Atau kita bilang HB23. Nah, HB23 itu terbentuk ketika RNA polimerase dapat mentranskripsi seluruh gen struktural seperti TRPE, TRPD, TRPC, TRPB, dan TRPA. Nah, ini menghasilkan satu mRNA polistronik yang membawa salinan ke 5 gen tersebut. Ketika triptofannya tinggi, transkripsi gen struktural itu harus dihentikan karena dapat terjadi reseptor ini dapat menghalangi si transkripsi sejak awal atau karena atenuasi yang menghentikan transkripsi pada daerah liger. Nah, akibatnya mRNA gen strukturalnya tidak terbentuk sehingga sel tidak dapat memproduksi enzim sintesis triptofan yang tidak diperlukan. Next slide. Nah, ini adalah proses translasi. Nah, pada bakteri, translasi itu berlangsung bersamaan dengan transkripsi. Setelah sekuensi leader ditranskripsi, ribosom itu langsung menerjemahkan pada menjadi peptida leader. Nah, kalau triptofan yang melimpah, ribosom bergerak cepat sehingga terbentuknya struktur terminator yang menghentikan transkripsi. Jika triptofannya rendah, ribosom itu tersendat pada kadar triptofan sehingga transkripsi dapat terus berlanjut. Nah, transkripsi ini berhasil ketika mencapai gen struktural dan mRNA ini terbentuk ketika diterjemahkan oleh ribosom menjadi 5 enzim fungsional. Oke, dengan saya.
kita masuk ke yang ke-6 yaitu produksi enzim biosintesis triptofan. Yaitu adalah produksi enzim biosintesis ini terjadi ketika sel kekurangan triptofan, di mana gen-gen pada operan TRP ditranskripsi sehingga menghasilkan enzim yang diperlukan untuk sintesis triptofan dari molekul prekursor tersebut. Jadi enzim tersebut berperan mengkatalisis setiap tahapan reaksi dalam jalur biosintesis triptofan. Oke, next slide. Selanjutnya yaitu yang ketujuh adalah pembentukan triptofan, yang dimana merupakan proses sintesis asam amino melalui serangkaian reaksi enzimatis yang dikatalisis oleh enzim hasil ekspresi gen operan TRP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya adalah saat kadar triptofan itu tinggi. Jadi ketika triptofan melimpah di lingkungan bakteri Escherichia coli akan menghentikan produksi sendiri melalui mekanisme balik negatif pada kadar TRP melalui mekanisme berikut. Yang pertama itu ada triptofan sebagai koprekursor, yang artinya triptofan di sini berperan sebagai koprekursor yaitu molekul kecil yang bekerjasama dengan protein repreksor untuk mematikan operon. Lalu kondisinya secara alami protein repreksor yang dimaksud melalui regulator atau TRPN berada dalam bentuk tidak aktif. Ketika kadar triptofan tinggi, molekul triptofan akan meningkatkan dengan fisiologi pada protein repreksor tersebut. Lalu yang kedua ada pembentukan kompleks triptofan repreksor yang terjadi. Yang pertama itu ada peningkatan triptofan yang menyebabkan terjadinya perubahan konformasi atau perubahan bentuk pada protein repreksor. Dampaknya perubahan bentuk ini membuat protein repreksor yang tadinya tidak aktif menjadi repreksor aktif. Kompleks baru ini sekarang memiliki kemampuan untuk mengikat DNA. Next slide. Lalu yang berikutnya ada peningkatan kompleks pada operator. Kompleks repreksor yang teraktif akan bergerak menempel secara spesifik pada bagian operator. Dampaknya penempelan ini akan mengubah status tampilan operon menjadi off atau mati. Lalu yang berikutnya ada penghambatan transkripsi, yang berarti keberadaan kompleks repreksor aktif pada operator secara fisik akan memblokir jalan bagi enzim RNA polimerase yang berdampak RNA polimerase yang menempel di promotor tidak dapat bergerak maju untuk mentranskripsi gen struktural seperti TRPE, TRPD, TRPC, TRPB, dan TRPA. Lalu hasil akhirnya itu penghentian sintesis triptofan yang terjadi karena jalur RNA polimerase terblokir, tidak ada mRNA yang diproduksi. Bisa dilihat pada gambar no RNA made, yang artinya tidak ada mRNA yang terbentuk. Dampaknya yaitu tanpa mRNA sel tidak dapat mensintesis enzim-enzim yang dibutuhkan untuk membuat triptofan. Yang berarti jalur biosintesis triptofan pun resmi dihentikan. Next akan dilanjutkan oleh Oke, jadi kita akan bahas terkait mekanisme pengaturan operon ini. Jadi di awal sudah dijelaskan bahwasannya ada dua, yaitu represi dan juga atenuasi. Tapi di sini saya akan bahas represi. Apa sih itu represi? Jadi represi itu merupakan mekanisme penghentian atau penghambatan pemproduksian dari triptofan ini. Nah, triptofan ini kalau dia udah dalam jumlah yang cukup, maka harus dihentikan proses pembuatannya. Bagaimana? Dengan cara adanya represor. Bagaimana cara kerja dari si represor ini? Nah, tadi di awal itu sudah dijelaskan bahwasannya represor ini dihasilkan oleh gen TRPR, di mana saat kadar triptofan rendah, bisa kita lihat pada gambar, maka represornya itu tidak aktif. Sehingga karena represornya tidak aktif, maka dia tidak bisa menempel pada operator, dan operator itu tentunya tidak akan tertutup, dia akan tetap terbuka sehingga RNA polimerase itu tetap bisa masuk dan berjalan. Kemudian dia bisa mensintesis gen-gen yang ada pada jalur yang akan disintesis. Next slide. Nah, jika kadar triptofannya itu tinggi, maka si represor ini tuh akan aktif. Kenapa dia bisa aktif? Karena ketika triptofan itu tinggi, maka si triptofan itu akan berperan sebagai korepresor yang akan mengaktifkan si represor ini, sehingga si represor itu bisa berubah bentuk dan menempel pada operator, sehingga
operatornya ini jadi tertutup atau terkunci seperti di gambar bagian bawah. Karena si represor ini bisa kita ibaratkan sebagai gerbang pintu gitu. Lalu dia sudah menempel pada operator sehingga si RNA polimerase nggak bisa masuk, transkripsinya terhambat, dan sintesis triptofan ini bisa berhenti. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, triptofan itu berperan sebagai korepresor, yaitu molekul yang mengaktifkan protein represor. Adapun fungsinya pertama untuk berikatan dengan represor sehingga si represor ini menjadi aktif, lalu membantu represor itu menempel pada operator sehingga si operator ini jadi kayak memblok jalannya RNA polimerase. Next slide. Nah, kalau yang bagian ini sepertinya tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, jadi diulang sedikit. Jika kadar triptofan itu rendah, maka protein represor tadi itu nggak aktif dan dia nggak bisa menempel di operator, sehingga RNA polimerase itu dapat tetap masuk dan bisa mensintesis gen-gen itu terbentuk mRNA dan bisa mensintesis triptofannya. Nah, kalau triptofannya tinggi, maka triptofan itu akan bertindak sebagai represor yang akan mengaktifkan represor. Nah, si represor itu ketika sudah aktif dia akan menempel pada operator, maka akan terkunci jalannya sehingga transkripsi itu akan terhambat atau berhenti dan tidak bisa disintesis menjadi triptofan. Next slide dijelaskan oleh teman saya. Oke, teman-teman, kita masuk pada bagian etanuasi. Etanuasi itu adalah cara kerja bakteri dalam mengatur pembuatan enzim agar tidak berlebihan. Jadi si etanuasi itu bekerja berdasarkan jumlah triptofan yang tersedia di dalam sel. Nah, apabila ketika triptofan itu ketika triptofan di dalam sel sudah cukup, maka bakteri akan menghentikan proses dari pembuatan si enzim. Sebaliknya, ketika triptofan itu masih kurang, maka akan dilanjutkan pembuatan si enzim itu. Kemudian si etanuasi itu hanya terdapat pada prokariota. Fungsi utamanya itu untuk mencegah pemborosan agar si sel itu dapat menggunakan energinya secara efisien. Please next slide. Nah, kemudian ada struktur leader peptide. Nah, jadi apa sih sebenarnya si leader peptide ini? Leader peptide itu merupakan bagian awal yang berbentuk pendek pada tahap awal operan TRP. Nah, jadi dia itu mengandung dua kodon triptofan yang sangat penting, di mana bila ribosom itu dapat menerjemahkan si dua kodon ini, maka kecepatan dari si translasi leader itu dapat dilakukan selanjutnya. Please next slide. Oke. Di dalam mRNA itu terdapat region. Ada region 1, 2, 3, dan 4. Jadi si region itu akan saling berpasangan dan juga membentuk lipatan. Nah, jadi bentuk lipatan-lipatan inilah yang menentukan apakah translasi itu akan dilanjutkan atau dihentikan. Jadi ada ciri khas dari region. Pertama, region 1 itu ada mengandung dua kodon triptofan. Yang kedua itu di region kedua itu dapat berpasangan dengan region 1 dan region 3. Dan di region 3 itu akan berpasangan region 2 dengan region 4. Kemudian di region 4 itu akan berpasangan dengan region 3 untuk membentuk terminator. Ada beberapa kemungkinan juga pada pasangan-pasangan ini. Kalau misalnya jumlahnya 12, maka akan fosfetin, 23 antiterminator, dan 34 terminator. Oke, please next slide. Nah, struktur terminator. Perlu kita ketahui bahwasannya terminator ini akan terbentuk apabila si region 3 dan si region 4 ini berpasangan. Nah, perlu kita tahu bahwa bentuknya itu seperti hairpin atau klip rambut. Nah, dia ini apabila berhasil, ini akan menyebabkan RNA polimerase terlepas dari si DNA. Nah, hasilnya ini ada kesimpulannya
3. Fungsinya itu apa? Fungsinya itu untuk mencegah pembentukan terminator 34. Kemudian struktur ini tuh mencegah terbentuknya terminator sehingga RNA polimerase itu dapat terus melanjutkan transkripsi. Karena transkripsi itu tetap berjalan, maka gen-gen yang diperlukan untuk membuat triptofan dapat diekspresikan. Jadi sintesis enzim pembentuk triptofan dapat terus berlangsung. Oke, mekanisme saat triptofan tinggi. Jadi teman-teman, apabila si ribosom ini dapat membaca kedua kode ini, maka prosesnya itu akan lancar dan si TRP ini tersedia dengan jumlah yang banyak. Nah, kalau misalnya jumlah triptofannya ini tinggi, maka akan terbentuknya terminator antara region 3 dan juga region 4. Nah, terminator bentuknya itu sama kayak hairpin yang udah disebutkan kayak klip rambut, cap rambut. Kemudian akibatnya itu polimerasenya itu akan berhenti melakukan transkripsi dan menghasilkan gen struktural operan TRP itu tidak dapat diekspresikan. Maka hasilnya produksi triptofan yang dihentikan karena jumlahnya sudah cukup. Please. Nah, kebalikan dari triptofan yang rendah, kebalikan dari triptofan yang tinggi, maka pada mekanisme saat triptofan rendah, ribosomnya itu terhenti dalam membaca si triptofan ini, si kedua kodenya ini. Maka akan dihasilkan TRP-nya itu sangat sedikit, kemudian si ribosomnya itu terhenti pada dua kode seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan si region 2-nya itu bebas berpasangan dengan si region 3. Kemudian pada saat proses itulah terbentuknya si hairpin ini tadi yang akan menghasilkan RNA polimerase melanjutkan transkripsinya. Kemudian dari struktural operon TRP ini diekspresikan. Hasilnya itu adalah enzim sintesis triptofan diproduksi sehingga sel dapat membuat triptofan baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya ada pun hubungan represi dan atenuasi pada operon TRP. Jadi mengapa operon TRP ini memiliki dua sistem regulasi seperti yang dijelaskan oleh teman saya? Operon TRP ini memiliki dua sistem pengaturan yaitu represi dan atenuasi. Jadi agar bakteri dapat mengontrol produksi triptofan dengan lebih tepat dan efisien. Triptofan ini merupakan asam amino yang penting bagi sel jika jumlahnya sedikit. Jadi sel harus membuat lebih banyak triptofan. Sebaliknya, jika jumlahnya sudah cukup, sel harus menghentikan produksinya agar tidak membuang energi dan bahan baku. Karena itu, operon TRP ini menggunakan dua mekanisme pengaturan yang saling melengkapi. Next slide. Next slide. Jadi walaupun cara kerja berbeda, represi dan atenuasi memiliki tujuan yang sama, yaitu mengatur pembentukan triptofan sesuai kebutuhan sel. Yang pertama itu represi sebagai pengatur utama. Jadi represi ini bekerja pada awal proses transkripsi. Jadi ketika kadar triptofan tinggi, triptofan akan mengaktifkan protein represor. Protein represor ini menempel pada operator. RNA polimerase tidak dapat melanjutkan transkripsi dan gen-gen membentuk triptofan yang tidak dapat diekspresikan. Jadi dengan kata lain, represi ini berfungsi sebagai pintu utama yang mencegah proses produksi triptofan dimulai. Next slide. Yang kedua, atenuasi sebagai pengatur tambahan. Atenuasi ini bekerja setelah transkripsi mulai berlangsung. Jadi mekanisme ini berfungsi sebagai pemeriksaan kedua untuk memastikan apakah produksi triptofan perlu dilanjutkan atau dihentikan. Jadi jika triptofannya banyak, transkripsi akan diberhentikan lebih awal. Sebaliknya, jika triptofan sedikit, transkripsi akan dilanjutkan hingga semua gen struktural diekspresikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sedangkan atenuasi
protein transesor menempel pada DNA atau pada operator. Sedangkan atenuasi itu struktur haploid pada mRNA yang menghentikan transkripsi. Lalu peran ribosom di represi sendiri, dia tidak melibatkan peran ribosom sama sekali. Sedangkan di atenuasi sangat bergantung pada pergerakan ribosom saat translasi. Next slide. Next slide. Lanjut kita kerjasama antara represi, dan atenuasi pada operan TRP. Nah, pertama itu ketika triptofannya banyak yang pernah sudah disinggung berkali-kali, ketika triptofannya banyak, maka represi itu memblokir transkripsi di operator. Jika masih ada transkripsi yang lolos, atenuasi akan menghentikannya lebih awal dan produksi triptofan hampir sepenuhnya dimatikan. Nah, bagaimana kalau triptofannya sedang atau fast ending? Yaitu represi tidak bekerja maksimal sehingga transkripsi sering dimulai, sedangkan atenuasi mengatur secara dinamis apakah transkripsi ini dilanjutkan atau dihentikan. Lalu yang ketiga ada triptofan sedikit atau total on, yaitu di mana represor tidak aktif, operator terbuka, ribosomnya tersendat. Karena kekurangan triptofan sehingga terbentuklah anti terminator yaitu loop 23. Nah, transkripsi ini berlanjut penuh dan operator TRP ini menghasilkan enzim untuk sintesis triptofan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke biosintesis triptofan. Triptofan itu adalah salah satu asam amino esensial yang diperlukan untuk sintesis protein. Pada bakteri seperti Escherichia coli, triptofan dapat disintesis sendiri melalui serangkaian reaksi enzimatik yang mengubah senyawa prekursor menjadi triptofan. Next. Adapun gen-gen yang terlibat yaitu gen TMPA, mengodai subunit enzim antranilat sintase. Enzim ini mengkatalis tahap awal biosintesis triptofan. Lalu ada gen TMD, mengodai fosforibosil antranilat transfase. Enzim ini juga menambahkan gugus fosforibosil ke antranilat sehingga terbentuk fosforibosil antranilat. Next. Adapun gen TRPC mengolah enzim biofungsional yang memiliki aktivitas fosforibosil antranilat isomerase dan indol-3-gliserol fosfatidase. Enzim ini mengubah fosforibosil antranilat melalui beberapa tahap menjadi indol-3-gliserol fosfatidase. Oke. Adapun gen TSPD mengolah subunit beta dari enzim triptofan sintase. Enzim ini berperan pada tahap akhir biosintesis dengan mengubah indol menjadi triptofan melalui reaksi dengan serin. Next. Yang terakhir ada gen DNPA, mengolah subunit alfa dari enzim triptofan sintase. Subunit ini bekerja sama dengan produk gen NPB dalam memecah indol 3-gliserol fosfat jadi indol yang kemudian digunakan untuk sintesis triptofan. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke dalam hubungan antara biosintesis triptofan dan regulasi operon TRP. Yang dimana seperti yang dijelaskan teman saya, 5 gen struktural tadi itu dia mengkode enzim-enzim yang berperan. Jadi secara singkatnya yaitu triptofan dan regulasi operon TRP tadi. Operon TRP berfungsi sebagai sistem umpan balik negatif yang dimana mengatur produksi triptofan sesuai kebutuhan sel, yang dimana saat kadar triptofan rendah operannya aktif, sedangkan saat kadar triptofannya tinggi operannya direpsesi sehingga keseimbangan metabolisme sel tetap terjaga. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu kesimpulan di mana mekanisme regulasi operon TRP merupakan suatu sistem pengaturan ekspresinya pada bakteri yang mengontrol sintesis asam amino triptofan dan memiliki sifat reversibel, yang berarti secara bahwa sistem ini berada dalam kondisi aktif atau on. Namun
akan dimatikan off ketika kadar triptofan di dalam sel sudah mencukupi. Regulasi operon ini dikendalikan oleh dua mekanisme seperti yang dijelaskan oleh teman kita, yaitu mekanisme represi dan atenuasi. Pada mekanisme represi, kadar triptofan di dalam sel rendah, protein represor yang disintesis oleh gen pengatur TRPR berada di dalam bentuk tidak aktif atau aporepresor sehingga tidak dapat berikatan dengan operator. Kondisi ini memungkinkan RNA polimerase akan menempel pada promotor untuk melakukan transkripsi di bagian struktural yaitu TRPE, TRPD, TRPC, TRPB, dan TRPA. Dan berfungsi untuk memproduksi enzim penyusun triptofan. Sebaliknya, ketika kadar triptofan tinggi, molekul triptofan akan bertindak sebagai kompresor yang berikatan dengan protein represor yang tidak aktif untuk mengubah protein represor yang aktif. Next. Pentingnya operon TRP dalam pengendalian biosintesis triptofan. Pengendalian melalui sistem operon TRP memiliki sangat penting dalam keberlangsungan hidup dan stabilitas internal pada sel bakteri. Pertama, operon TRP ini memegang peran dalam efisiensi energi dan sumber daya seluler karena biosintesis asam amino triptofan ini memerlukan pasokan energi berupa ATP serta molekul prekursor yang sangat besar. Dengan adanya operon TRP ini, bakteri dapat segera menghentikan jalur produksi yang boros apabila triptofan sudah tersedia atau melimpah di lingkungan sekitarnya. Oke, sekian dan terima kasih atas pemaparan kami dari kelompok 2. Kami mengucapkan terima kasih. Dadah. Ada setengah jam ya?